Shalom teman-teman Youth BCC. Boleh sambil lambaikan tangannya yang di sini, yang di rumah juga. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita ketemu lagi di ibadah online live streaming kita di Facebook bersama kita yang melayani di sini dan teman-teman yang ada di gereja. Malam hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dan karena kasih Tuhan kita masih bisa beribadah sebagaimana kita bisa, walaupun kita tidak bertemu muka secara langsung. Teman-teman ada di rumah atau mungkin lagi di tempat lain, kita di sini, kita tetap bersyukur karena kita tetap masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Mari kita siapin hati kita malam hari ini. Luangkan waktu kita malam hari ini buat Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan senang melihat kita memuji, menyembah. Tuhan senang melihat kita berada di hadirat-Nya, berada di kaki-Nya, sujud menyembah, menaikkan setiap rasa syukur kita kepada Tuhan. Dia baik sampai dengan hari ini. Kasih setia-Nya tidak pernah berubah. Youth BCC selalu disertai Tuhan. Youth BCC selalu diberkati Tuhan. Anugerah-Nya selalu ada bagi kita. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersuka cita malam hari ini. Dimanapun Tuhan kami berada, kami mau berikan hati kami hanya buat Tuhan Yesus. Kami mau berikan pikiran kami, fokus kami Tuhan malam hari ini hanya buat Tuhan Yesus. Kami siapkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik, segala yang terbaik hanya buat Tuhan. Karena kami rindu berada di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap teman-teman kami yang mungkin belum bergabung. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Seperti Engkau menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di hati kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami siap memberikan yang terbaik lewat setiap pujian, penyembahan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku mau nonton teman-teman di rumah dan yang di sini juga untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kalau hidup kita itu tidak pernah sama lagi dengan dunia ini. Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus yang ada dalam kita. Yes. Engkau satu-satunya kekuatan kami Tuhan, sumber segalanya dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak khawatir akan apapun. Amin. Yes. Katakan, Kaulah satu-satunya Yesus, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Yes. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa
kasih Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan, bahwa hidup kami tidak sama lagi Tuhan, karena kami punya Tuhan Yesus di dalamnya. Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kami. Yes, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan hamba yang berkenan di hadapan Tuhan selalu. Amin. Kami membawa setiap hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan malam hari ini. Dengan kesungguhan hati kami, kami tidak mau biasa-biasa saja Tuhan di hadirat-Mu. Bukan sekadar rutinitas kami Tuhan yang menjadikan kami harus beribadah, tapi karena ada kesungguhan hati kami Tuhan, kerinduan hati kami berada di hadirat Tuhan. Yes. Kami anak muda-Mu Tuhan yang siap Bapa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia kepada kami. Sebab itu kami mau setia juga kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari katakan pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kami, bukan karena
semakin berkurang, Yesus makin katakan ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahan kami Tuhan, ya segala yang terbaik, ku semakin berkurang, Yesus makin berkatakan ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahan kami, penyembahan, yes, kami semakin berkurang Tuhan, Tuhan semakin bertambah, Yesus semakin bertambah, katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hapku hanya untuk mengenalmu Tuhan, yes, kehendaknya di hidupku mengikut Yesus, saya serahkan kepada hamba-Nya. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami, agar kami semakin hari hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami tidak mampu, kami tidak terbatas Tuhan. Tapi kami mau terus minta agar Tuhan yang memampukan kami, agar Tuhan yang terus menguatkan kami Tuhan, sehingga semakin hari Engkau semakin bertambah dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami rindu kami boleh menjadi pendengar yang baik Tuhan. Biarlah setiap firman yang sama-sama akan kami dengar, itu boleh menjadi kekuatan, itu boleh bertumbuh menjadi haleluya buah-buah roh dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Youth BCC, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Nah, malam hari ini kita sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan. Kita sama-sama mau Tuhan ajar kita sehingga semakin hari kita boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Dia. Nah, malam hari ini kita mau bahas satu peristiwa yang cukup terkenal ya di Alkitab. Nah, ini tercatat di kitab Injil, di Markus, di Matius, dan juga Lukas. Nah, malam hari ini kita mau baca di salah satu kitab Injil, yaitu di Markus 8 ayat 35 sampai 41.
Semuanya pasti udah sering baca ya, udah sering mungkin sering dengar khotbah juga gitu tentang peristiwa yang tertulis di Markus 8 ini. Kita sama-sama buka di Markus 8 ayat 35 sampai 41. Maaf, bukan di Markus 8 tapi di Markus 4. Kalau di Matius baru di Matius 8. Jadi di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikopnya angin ribut diredakan. Nah, kita mau baca sama-sama ya. Mulai dari ayat 35 sampai ke ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, dari peristiwa yang tercatat di kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini, kita mau belajar 4 hal gitu kan. Apa sih yang Tuhan ingin kita tahu gitu dari peristiwa angin ribut diredakan. Nah, yang pertama, badai bisa datang kapan saja dan menyerang siapa saja. Jadi yang pertama, poin yang mau kita pelajari, badai bisa datang kapan saja dan menyerang siapa saja. Nah, seperti angin ribut dan gelombang dahsyat yang menyerang murid-murid Yesus dan juga Yesus sendiri saat mereka ada di sebuah perahu. Demikian juga dengan badai dan persoalan hidup dalam persoalan hidup kita. Semuanya pasti datangnya tiba-tiba gitu kan. Tadi kalau kita baca di awal di Markus tadi yang di ayat 35, waktu mereka mau bertolak ke seberang, waktu itu keadaan danau masih biasa-biasa saja, nggak ada gelombang yang dahsyat, nggak ada angin. Nah, tapi tiba-tiba gelombang itu datang, tiba-tiba badai itu datang. Demikian juga dengan kita gitu kan. Yang namanya persoalan, yang namanya badai kehidupan, kalau mau datang tuh nggak pernah bilang-bilang, pasti semuanya datangnya tiba-tiba. Padahal kalau kita pikir ya, waktu itu ada Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Kadang sebagai orang percaya kita suka punya pemikiran yang kayak begini. Kalau kita bersama-sama dengan Yesus, maka kita pasti akan bebas dari persoalan. Kalau kita bersama-sama dengan Yesus, pasti hidup kita akan aman-aman aja. Pasti hidup kita akan tenang gitu kan. Tapi pada kenyataannya murid-murid sendiri ngalamin gitu kan. Ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, badai itu tetap datang gitu dalam hidup mereka. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Jangan pernah berpikir atau jangan pernah berharap selama kita ada, kita bakal terbebas dari persoalan. Kita akan terbebas dari yang namanya masalah. Meskipun kita punya Yesus, meskipun kita setia, kita cinta Yesus, tetapi hidup kita tetap akan ada yang namanya persoalan dan masalah. Nah, kalau kita mau lihat dari kehidupan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, mereka yang hidupnya dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa, justru mereka adalah orang-orang yang memiliki persoalan paling berat dalam hidup mereka. Contohnya kita bisa lihat bagaimana kehidupan Yusuf. Sebelum Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di Mesir, kita melihat ya bagaimana persoalan demi persoalan itu datang dalam kehidupan Yusuf. Mulai ketika dia dibenci sama saudara-saudaranya, dia dibuang ke sumur,
terus dijadikan budak oleh Potifar, terus dipenjara sampai akhirnya dia bisa mengartikan mimpi Firaun, dan akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Firaun yang berkuasa atas bangsa Mesir. Begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah yang harus dihadapi oleh Yusuf. Demikian juga kalau kita lihat kehidupan Daud, kehidupan Daniel, sebelum mereka menjadi orang yang hebat, sebelum mereka menjadi orang yang luar biasa, banyak persoalan, banyak masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, Tuhan peduli. Nah, mungkin kita sama ya kayak murid-murid gitu kan. Ketika persoalan datang dalam kehidupan kita, kita merasa kayaknya Tuhan gak peduli. Kok kayaknya Tuhan diem gitu, kok kayaknya Tuhan tidur. Nah, kalau kita baca lagi di kitab Markus tadi, murid-murid tuh ketika badai datang, ketika gelombang datang, mereka tuh lihat kalau Tuhan tuh lagi asik-asik tidur gitu kan. Makanya mereka sampai bilang gitu kan, ngebangunin Yesus terus bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, murid-murid berpikir bahwa Tuhan tuh nggak peduli gitu dengan nasib mereka. Nah, kita mungkin sama ya seperti murid-murid. Aku pribadi, mungkin kita semua pasti pernah ngerasa kok kayaknya Tuhan tuh diem gitu ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, seolah-olah kayaknya Tuhan tuh jauh banget. Doa kita nggak dijawab, terus kita merasa kehidupan, mungkin kerohanian kita kok kayaknya jadi kering, kita sulit memuji Tuhan, kita sulit menyembah Tuhan. Pokoknya Tuhan tuh rasanya jauh banget gitu dari kita. Tapi pada kenyataannya Tuhan gak demikian gitu kan. Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Dia selalu bekerja di dalam segala situasi dan kondisi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia akan selalu menolong kita. Nah, sama seperti yang dialami murid-murid. Ketika Yesus bangun, yang Yesus lakukan adalah dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Nah, seketika itu juga angin ribut berhenti, danau menjadi tenang kembali. Nah, kita mau baca ayatnya di Yesaya 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Ada lagi di Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap." Nah, jadi ini janji Tuhan buat kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti. Dia selalu siap gitu, dia selalu ada untuk menolong kita. Cuma kadang kita ya gitu maunya Tuhan tuh cepet gitu. Tuhan maunya instan gitu. Kita nggak mau lama-lama ada dalam persoalan, kita nggak mau lama-lama ada dalam masalah. Kita maunya masalah tuh selesai dengan caranya kita, dengan waktunya kita gitu. Tapi Tuhan pemikiran Tuhan tuh nggak dapat kita selami gitu. Pemikiran Tuhan itu jauh lebih dalam, jauh lebih luas dari apa yang bisa kita pikirkan. Tapi janji Tuhan itu akan selalu memegang tangan kita. Kita nggak perlu takut di dalam situasi dan kondisi yang terburuk sekalipun, Tuhan pasti ada untuk menolong kita. Nah, itu poin yang kedua. Lanjut di poin yang ketiga, kita harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Nah, ini nih yang menjadi hal yang sulit gitu untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kadang ketika masalah datang, ketika persoalan datang, kita fokus sama persoalan kita fokus sama masalah yang kita hadapi. Demikian juga dengan murid-murid waktu itu. Mereka menjadi panik dan takut karena mereka fokus pada badai dan gelombang yang menghampiri mereka. Sebentar lagi kapal atau perahu mereka akan tenggelam. Mereka enggak lagi melihat Yesus gitu kan. Padahal kalau kita lihat ya dari pasal-pasal sebelumnya, murid-murid ini udah melihat gitu bagaimana Yesus tuh bekerja, bagaimana Yesus tuh melakukan banyak mukjizat gitu bersama-sama dengan mereka. Mereka menyaksikan sendiri kalau Yesus itu bisa melakukan banyak hal gitu kan. Apa yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia itu bisa dilakukan oleh Yesus. Kalau kita baca di sebelum-sebelumnya, di situ tertulis gitu kan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit,
membuat orang yang lumpuh bisa berjalan kembali. Tetapi ketika masalah datang, murid-murid tuh udah nggak fokus gitu sama Tuhan. Mereka nggak fokus sama apa yang pernah Tuhan lakukan, apa yang pernah Tuhan kerjakan gitu bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka fokus kepada masalah saat itu. Mereka fokus sama gelombang, mereka fokus sama badai yang saat itu menghampiri mereka. Nah, aku pernah dengar salah satu khotbah gitu kan dari hamba Tuhan, Pastor Yose Carroll. Dia bilang gini dalam khotbahnya, "Put God between you and circumstances." Artinya, letakkan Tuhan di antara kamu dan masalah. Jadi kalau ini kita, berarti Tuhan itu harus ada di tengah, baru di belakangnya masalah. Jadi Tuhan itu ada setelah kita, ada di tengah-tengah antara kita dengan masalah atau keadaan kita. Nah, ketika Tuhan ada di tengah-tengah, maka yang kita lihat pertama kali adalah Tuhan, bukan masalah kita. Karena masalah kita ada di belakang Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali menempatkan masalah dulu, menempatkan masalah antara kita dengan Tuhan. Akhirnya yang bisa kita lihat adalah masalah kita, sedangkan Tuhan ada di belakang gitu. Makanya kita merasa, waduh, masalah ini besar gitu, masalah ini kayaknya nggak ada jalan keluar. Tapi mata kita seolah-olah tertutup gitu kan. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang jauh lebih dahsyat dari setiap persoalan kita. Nah, kita mau baca juga di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini kejadiannya sama di Danau Galilea. Kita baca di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, ini terjadi lagi nih gelombang gitu kan, ada angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, dari kisah tentang Yesus berjalan di atas air ini kita bisa melihat bagaimana Petrus tadinya ketika dia fokus hanya melihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air menghampiri Yesus. Tetapi ketika dia mulai merasakan gitu, ketika dia mulai melihat keadaan di sekelilingnya, melihat gelombang, akhirnya dia mulai apa? Dia mulai takut dan akhirnya mulai tenggelam. Nah, ini buktinya gitu kan, bagaimana kalau hidup kita fokus kepada Tuhan, kalau hidup kita betul-betul kita arahkan kepada Tuhan, bukan kepada persoalan, bukan kepada keadaan di sekeliling kita, maka pasti kita akan mampu gitu melakukan hal-hal yang luar biasa, mampu melakukan hal-hal yang besar gitu yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu poin yang ketiga tadi, fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. Nah, yang terakhir, poin yang keempat, ini adalah tentang pertanyaan Yesus. Kita bisa baca di kitab Markus tadi, Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Apakah kamu masih belum bisa percaya atau beriman kepadaku?" Ini saya baca dari terjemahan yang lain ya, bukan terjemahan yang ada di Alkitab kita. Tapi kurang lebih intinya seperti itu. Mengapa kamu begitu takut? Apakah kamu masih belum bisa percaya atau beriman kepadaku? Nah, pertanyaan Yesus yang Yesus ajukan kepada murid-muridnya itu
sebenarnya Yesus ajukan juga buat kita semua. Nah, sama seperti murid-murid sebelumnya, mereka udah punya banyak pengalaman gitu bersama dengan Yesus. Tadi seperti yang saya bilang gitu kan, bagaimana mereka melihat Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Mereka melihat Yesus membuat orang yang lumpuh berjalan, tetapi mereka masih kurang percaya gitu. Mereka masih nggak percaya. Bahkan ketika Yesus memanggil mereka, Yesus tuh melakukan mukjizat. Kalau kita baca di Lukas 5 ayat 4-6, di situ ketika Petrus dan teman-temannya mau menebarkan jala gitu kan, mereka udah semalaman menangkap ikan, tetapi mereka nggak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Tuhan yang menyuruh, mereka melakukan juga gitu. Dan dahsyatnya mereka dapat ikan yang banyak gitu kan, sampai jalannya hampir robek karena ikan yang banyak. Nah, di situ mereka melihat Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat, Tuhan melakukan mukjizat gitu buat mereka. Tetapi ketika persoalan datang, ketika badai datang, semuanya jadi blank gitu. Mereka nggak ingat lagi gitu pengalaman mereka dengan Tuhan. Mereka nggak ingat lagi bagaimana Tuhan melakukan banyak mukjizat gitu dalam hidup mereka. Nah, demikian juga dengan kita, bukan kita juga sama seperti murid-murid. Kita udah punya banyak persoalan, gak mungkin persoalan kita cuma persoalan kita saat ini. Pasti sebelum-sebelumnya kita udah punya persoalan, kita udah punya masalah. Nah, tapi kita kadang suka gak lihat gitu kan, kalau dulu waktu kita punya masalah yang dulu, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tetapi kenapa ketika kita punya masalah lagi, ketika kita punya persoalan lagi, kita jadi ragu, kita jadi takut gitu kan. Padahal sebelum-sebelumnya Tuhan selalu menolong kita, sebelum-sebelumnya Tuhan selalu kasih jalan keluar gitu kan buat kita. Nah, kita kenapa jadi ragu gitu sekarang dengan persoalan yang kita hadapi gitu kan. Padahal dulu Tuhan sudah menolong kita, harusnya kita percaya dong. Sekarang juga Tuhan akan menolong kita, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Nah, aku coba cari gitu ya, kenapa sih kita tuh sulit gitu untuk percaya gitu kan. Padahal kita udah melihat pertolongan Tuhan, kita udah melihat campur tangan Tuhan gitu dalam hidup kita. Nah, salah satu alasannya yang aku dapat bahwa kita tuh belum kenal gitu sebenarnya siapa sih Tuhan, siapa sih sebenarnya Yesus itu. Seperti yang murid-murid katakan di kitab Markus tadi kan, di ayat 41 dikatakan gini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi murid-murid waktu itu mereka masih belum kenal gitu sebenarnya Yesus ini siapa gitu kan. Makanya mereka bertanya ketika Yesus bisa mendiamkan, menenangkan badai, mereka bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, bagaimana dengan kita? Seberapa kenal sih kita dengan Tuhan gitu kan? Seberapa dekat kita dengan Tuhan? Apakah kita juga masih sama seperti murid-murid? Kita kenal Tuhan tuh baru sekian persen gitu kan? Kita masih belum tahu sebenarnya Tuhan kita itu Tuhan yang seperti apa. Nah, untuk tahu seberapa besar tingkat pengenalan kita akan Tuhan, kita mau baca ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Di 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, jadi tingkat pengenalan kita akan Allah itu bisa diukur dengan tingkat ketaatan kita. Kalau kita bilang kita mengenal Allah dengan baik, berarti harusnya kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya kita taat gitu sama apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi kalau kita bilang kita kenal Tuhan tapi kita tidak taat, maka di kitab 1 Yohanes tadi katakan bahwa dia adalah seorang pendusta. Kalau orang ngaku kenal Tuhan tapi nggak mau taat sama perintah-perintahnya. Tetapi barang siapa yang mau taat, dikatakan bahwa di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kenapa sih dikatakan kalau orang yang menuruti firman Tuhan, ketika orang yang taat kepada firman, di dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah? Artinya gini ya,
kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan kemampuan kita, kita nggak akan pernah bisa jadi orang yang taat gitu kan. Kita nggak akan pernah bisa jadi orang yang betul-betul 100% hidup di dalam kebenaran. Tetapi kalau kita menyadari bagaimana kasih Allah yang demikian besar, bagaimana kasih Allah yang demikian sempurna, itulah yang akan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang taat. Itu yang akan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang mampu gitu melakukan setiap firman Tuhan. Kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kita nggak akan bisa gitu untuk taat gitu. Banyak banget godaan. Kita adalah orang yang terbatas, daging kita lemah. Hanya dengan kita betul-betul menyadari kasih Allah yang sempurna dalam hidup kita, bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, pasti kita baru bisa gitu taat gitu. Kita baru bisa setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di kitab 1 Yohanes 4 ayat 18a juga dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi ini ayat sebenarnya nyambung ya, karena di 1 Yohanes 2 tuh dikatakan di dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah. Jadi kalau orang udah di dalam kasih Allah, maka nggak ada lagi yang namanya ketakutan gitu kan. Ketika ada persoalan, ketika ada badai datang, ya kita bisa menghadapinya dengan tenang gitu. Tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera yang mengalir dalam hidup kita. Nah, jadi malam hari ini teman-teman, itu poin yang aku mau bagiin dari peristiwa tentang angin ribut diredahkan. Yang pertama, ingat badai itu bisa datang kapan saja dan menyerang siapa saja. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dan akan selalu menolong. Terus yang ketiga, ingat kita harus fokus sama Tuhan, bukan kepada masalah atau persoalan kita. Dan yang keempat, pertanyaan Yesus itu biar kita renungkan gitu setiap hari dalam kehidupan kita. Mengapa kamu begitu takut? Apakah kamu masih belum bisa percaya atau beriman kepadaku? Nah, yuk kita mau kenal Tuhan lebih lagi. Kita mau bangun hubungan gitu dengan Tuhan. Karena gini, kalau misalnya kayak kita lah ya, mungkin yang kita berteman, kita bersahabat, atau mungkin yang berpacaran, kalau nggak menjalin hubungan, kalau nggak ada relasi, nggak mungkin kan bisa kenal lebih dekat gitu kan. Nggak mungkin bisa tahu, pasangannya nih sukanya ini, nggak sukanya ini gitu kan. Tetapi lewat hubungan kan, lewat relasi yang dibangun, kita jadi tahu gitu kan apa yang disukai oleh pasangan kita, apa yang tidak dia sukai. Oh, karakternya tuh kayak gini. Nah, demikian juga dengan kita sama Tuhan gitu. Kalau kita mau kenal dekat dengan Tuhan, ya kita harus kenal dulu siapa Allah kita. Kita harus tahu bagaimana kasih-Nya yang sempurna, yang menyelamatkan hidup kita, menembus kita, bagaimana Dia akan selalu ada buat kita, menolong kita, menyertai kita. Nah, itu. Jadi malam hari ini teman-teman, yuk jangan pernah melupakan Tuhan. Terus bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, lewat baca firman, bisa juga lewat dengar-dengar lagu rohani gitu kan, dengerin khotbah. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Nah, kita mau kalau kita udah kenal Tuhan nih, kalau kita udah benar-benar kenal Tuhan, kita mau belajar nanti kayak Yesus gitu kan. Ketika dalam peristiwa angin ribut itu, ketika badai datang, ketika angin ribut datang, Yesus bisa dengan tenang gitu kan. Yesus tidur. Yesus tuh nggak panik kayak murid-muridnya. Nah, aku percaya ketika kita udah benar-benar kenal sama Tuhan, maka kita juga pasti bisa sama kayak Yesus. Kalau ada masalah datang, kalau ada persoalan datang, ya udah kita biasa aja gitu, tenang aja gitu, karena kita punya Allah gitu, punya Tuhan yang bisa menolong kita, yang bukan cuma bisa ya, tapi mau menolong kita gitu kan, sehingga kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap sukacita, kita bisa tetap memiliki damai sejahtera ketika ada dalam persoalan atau badai. Nah, sebagai penutup, saya mau cerita tentang peristiwa angin ribut ini. Kalau teman-teman baca, ini kan kejadiannya ada terjadi di Danau Galilea.
Nah, beberapa kali peristiwa Yesus dengan murid-muridnya itu sering terjadi di Danau Galilea. Bahkan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, terus Yesus juga menampakkan diri tuh kepada murid-murid, salah satunya di Danau Galilea. Nah, ternyata aku coba cari gitu kan, cari di Google, ternyata Danau Galilea ini adalah danau yang emang sering terjadi badai gitu kan, sering terjadi gelombang yang dahsyat gitu. Ternyata di danau ini sering ada pertemuan antara udara dingin dari bukit-bukit yang bertemu dengan udara panas dari lingkungan sekitar danau. Jadi pertemuan udara dingin dan panas itulah yang menyebabkan di Danau Galilea ini sering terjadi yang namanya badai, sering terjadi yang namanya gelombang yang dahsyat. Selain itu, di Danau Galilea ternyata juga sering terjadi gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Nah, tapi ternyata ada hal yang menarik gitu, ada fakta yang menarik gitu. Dengan adanya pertemuan udara dingin dan panas sehingga ada badai, terus juga dengan adanya gempa bumi, aktivitas vulkanik, ternyata itu membuat Danau Galilea itu menjadi sebuah danau yang istimewa gitu. Ternyata di situ tuh banyak jenis-jenis ikan yang nggak ada di danau yang lain gitu, cuma ada di Danau Galilea. Dan bahkan Danau Galilea itu terkenal dengan danau yang sangat indah. Bahkan kalau sekarang itu menjadi salah satu tempat yang sangat menarik gitu buat turis, buat wisatawan yang berkunjung ke sana gitu kan. Nah, dari yang aku ceritain itu kita bisa dapat apa sih? Nah, dari setiap badai semakin sering kita mendapatkan persoalan, semakin sering kita mengalami yang namanya masalah. Tapi dalam hal ini masalah bukan yang disebabkan oleh kecerobohan kita ya, bukan karena kesalahan kita ya, tetapi emang masalah yang Tuhan izinkan terjadi gitu dalam hidup kita, maka itu akan membuat kita menjadi seperti Danau Galilea itu. Menjadi sebuah pribadi menjadi sesosok pribadi yang indah gitu, yang bisa menjadi berkat gitu buat orang lain. Kayak Danau Galilea itu kan akhirnya Danau Galilea itu terkenal gitu kan di sektor perikanan, di sektor pariwisata gitu kan, karena ya ada gelombang yang dahsyat sering terjadi di situ karena ada aktivitas gempa bumi dan juga vulkanik. Demikian juga dengan hidup kita. Aku percaya kalau semakin sering persoalan datang, semakin sering masalah datang, itu akan membuat hidup kita menjadi lebih indah. Kita bisa menjadi berkat gitu buat banyak orang. Ketika ada orang lain misalnya punya masalah, punya persoalan, ternyata kita udah pernah ngalamin masalah dan persoalan yang sama. Nah, di situ kita bisa jadi berkat gitu. Kita bisa menguatkan orang lain, dan masalah juga membuat kita menjadi semakin kuat gitu, menjadi semakin mampu bertahan gitu kan. Di situ iman kita diuji gitu. Kalau kita bisa bertahan, kalau kita bisa menang gitu atas persoalan kita, maka aku percaya Tuhan pasti akan mempercayakan hal-hal yang lebih dahsyat, hal-hal yang lebih luar biasa lagi buat kita. Tapi kalau kita cuma satu persoalan aja tapi kita nggak sanggup, kita nggak bisa bertahan gitu kan, gimana Tuhan mau mempercayakan hal-hal yang lebih besar buat kita. Nah, itu aja yang mau aku bagiin malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkat gitu buat teman-teman. Mungkin saat ini kita punya masalah, kita punya persoalan yang beda-beda satu dengan yang lain. Tapi satu hal, kita punya Tuhan yang sama gitu kan. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan jalan keluar untuk setiap masalah dan persoalan kita. Tuhan cuma minta kita satu, yaitu kita mau percaya, kita jangan ragu. Sama kayak murid-murid, mereka sangat meragukan Tuhan karena mereka belum kenal gitu siapa Tuhan. Nah, biarlah Youth BCC di tempat ini kita mau percaya, kita mau benar-benar berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong kita. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus lewat firman-Mu malam hari ini kami boleh belajar Tuhan
untuk kami bisa fokus kepada Engkau, bukan fokus kepada setiap masalah atau persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti, Engkau adalah Allah yang peduli dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami rindu semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mencari Engkau, menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami, Tuhan. Amin. Kami percaya ketika Tuhan izinkan persoalan datang dalam kehidupan kami, itu artinya Tuhan mau kami menjadi pribadi yang lebih indah, kami menjadi pribadi yang lebih kuat. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan ingin percayakan buat kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak muda yang berdiri kokoh. Kami boleh menjadi anak-anak muda yang mampu bertahan, Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak muda yang menjadi pemenang, Tuhan, atas setiap persoalan dan badai kehidupan yang menerpa kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu, Tuhan, boleh bertumbuh, haleluya, boleh menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami, menjadikan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, menjadikan kami semakin hari semakin mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sama seperti pujian yang tadi kami naikkan, Tuhan, biarlah Engkau yang semakin bertambah dalam kehidupan kami, dan kami semakin berkurang, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Cece, kebenaran firman Tuhannya yang sangat memberkati. Pasti teman-teman semua yang di rumah, yang dimanapun kalian berada, diberkati oleh firman Tuhan. Boleh sambil lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan. Amin. Biarlah kita tetap menjadi anak muda yang selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam keadaan kita apapun itu. Amin. Amin. Biarlah kemuliaan Tuhan itu tetap dinyatakan lewat setiap keadaan kita. Walaupun sampai hari ini kita masih menghadapi situasi kondisi yang membuat kita masih belum bisa bertemu, beribadah bareng, memuji Tuhan di tempat ini, tapi kita percaya kalau ada hari yang Tuhan sediakan indah, sangat indah buat kita semua. Amin. Amin. Malam hari ini ibadah Youth BCC kita berakhir sampai di jam 8:30. Oke. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita pasti ketemu lagi. Mungkin minggu depan kita dapat kabar kalau semuanya sudah selesai dan kita bisa bertemu lagi di tempat ini. Kita percaya kalau hadirat Tuhan itu selalu ada sama kita. Amin. Jaga kesehatan kita semua. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu, hapuskan raguku. Kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku.